Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, 3 Logistik G, yang beranggotakan Prabu Satria Ramadan dan Yuliana Afriani Turu. Kami akan mempresentasikan tugas integrasi kami yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Tas Sarung. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari tugas integrasi kami. Home industry ini memproduksi tas sesuai dengan bank pemesanan yang ada dari pembeli. Still adalah home industry yang belum menetapkan perhitungan harga pokok produksi secara tepat. Still akan memproduksi jika terdapat pesanan yang ada pada perusahaan. Dengan demikian, penulis dapat mengambil metode untuk menghitung harga produksi ini adalah metode berdasarkan pesanan. Still dalam beraktivitasnya sangat memerlukan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan pesanan karena setiap pesanan memiliki jumlah demand yang berbeda-beda dan terputus-putus. Harga pokok produksi sangat penting karena berfungsi sebagai informasi dan penetapan keputusan, khususnya penetapan harga jual suatu produk tertentu dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam laporan ini, penulis ingin mengetahui apa saja komponen yang digunakan untuk membuat tas sarung dan untuk menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan metode job order costing. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah pada tugas integrasi kami. Pertama, menentukan berapa harga jual yang tepat dari perhitungan harga pokok produksi tas jenis sarung sesuai dengan banyaknya pesanan dan harga pokok produksi. Setelah melakukan skenario usulan dan bagaimana membuat model simulasi harga produk produksi tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui berapa harga jual yang tepat dari perhitungan harga produksi tas seni sarung dan harga pokok produksi setelah melakukan skenario usulan dan model simulasi yang sesuai dengan perhitungan harga pokok produksi. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, kita harus memulai, setelah itu kita melakukan studi lapangan. Setelah kita ada di lapangan, kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tersebut. Setelah itu, tujuan penelitian kita itu apa gitu. Nah, setelah kita mendapat tujuan penelitian, kita melakukan landasan teori dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Setelah data-data terkumpul semua, kita akan mengolah data itu agar dapat mengetahui analisis yang ada pada permasalahan dan selanjutnya kita ambil kesimpulan. Di sini ada fishbone diagram. Perhitungan atau penetapan harga pokok produksi. Pertama yaitu material. Materialnya ada biaya bahan baku, biaya benang, biaya jarum, biaya brand label. Setelah itu ada mention, yaitu biaya pemeliharaan mesin dan biaya mesin minyak. Setelah itu ada man, di mana man itu upah tenaga kerja, dan terakhir environment yaitu biaya listrik. Nah, di sini ada rich picture diagram di mana permintaan atau pesanan yang diberikan ke perusahaan still ini. Pertama, setelah kita menerima pesanan atau permintaan dari pembeli, kita akan melakukan harga jual, di mana harga jual itu terdapat harga produksi, yaitu biaya overhead dan biaya tenaga kerja lapangan dan biaya bahan baku. Di mana setelah kita mendapatkan itu, kita akan mendapatkan biaya profit. Nah, di sini ada data awal. Yang pertama itu biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku kain sarung yang dibutuhkan 8 lembar, di mana harga per lembar itu 4 juta. Sedangkan kedua kain furing 24 meter dengan harga 12.000. Yang ketiga kain keras yang dibutuhkan 24 meter dengan harga 8.000.
yaitu dan biaya tenaga kerja langsung. Pertama, upah karyawan 4 karyawan per pitch-nya sebesar 15.000. Sedangkan biaya overhead pabrik benang, satu lusin benang dihargai dengan 20.000, brand label kebutuhannya 400 pieces dengan harga 100 perak. Jarum, kebutuhannya 1 lusin dengan harga 8.000. Dan terakhir minyak, 1 botol minyak dengan harga 5.000 dan terakhir listrik. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai parameterisasi model, di mana di dalam parameterisasi model ini terdapat nama, jenis, nilai, satuan, dan persamaan, yang tentunya akan menjadi dasar untuk membuat stock flow diagram. Yang berikutnya, causal loop diagram. Dari gambar causal loop diagram ini dapat kita lihat bahwa naik turunnya harga pokok produksi suatu produk itu dipengaruhi oleh banyaknya permintaan, di mana semakin besar suatu permintaan, biaya atau harga pokok produksi untuk satu item barang akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika semakin sedikit permintaan dari konsumen, maka harga pokok produksi dari suatu barang itu akan mahal. Selanjutnya, stock flow diagram. Stock flow diagram ini menampilkan model dari apa yang tadi sudah dilampirkan, dijelaskan pada parameterisasi model, di mana model ini yang nantinya akan di-run dan memunculkan output yang diharapkan. Kita masuk ke pengolahan data. Yang pertama adalah tampilan model, di mana di dalam tampilan model ini rumus, persamaan, hal-hal yang diketahui atau yang mempunyai nilai akan dimasukkan. Kemudian setelah data yang dimasukkan sudah sesuai dengan data yang berada di parameterisasi model tadi, maka selanjutnya akan di-run. Dan setelah di-run, akan muncul output seperti pada gambar berikut, di mana dari hasil output yang kita lihat dapat kita ketahui bahwa biaya bahan baku untuk 400 pieces tas yang dipesan atau untuk permintaan 400 tas, biaya bahan baku yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 32.480.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 6 juta, biaya overhead sebesar 128.000, dan total harga pokok produksi untuk keseluruhan yaitu 38.608.000. Dan untuk HPP per produk yaitu HPP keseluruhan dibagi jumlah pesanan yang didapatkan harga pokok produksi untuk satu produk tas sebesar Rp96.520. Dari hasil HPP tersebut, jika perusahaan menetapkan harga jual dengan menaikkan 0,19% dari HPP per produk dengan nilai jualnya sebesar Rp115 per tas sarung ukuran sedang, maka keuntungan yang didapatkan perusahaan per produk tasnya sebesar Rp18.480 dan total keuntungan keseluruhan sebesar Rp7.392.000. Berikut adalah skenario usulan, yaitu dengan mengganti tempat pembelian bahan baku pembuatan tas. Setelah dilakukan survei, ada toko yang menjual bahan-bahan serupa dengan kualitas yang sama, tapi dengan harga yang relatif lebih rendah, dan kain sarung dengan harga yang minim. Dapat kita lihat pada tabel skenario usulan ini bahwa setelah melakukan survei, didapatkan kain sarung dengan harga Rp3.400.000 per lembar, kain furing Rp10.500 per meter, kain keras Rp7.000 per meter. Dan untuk benang yang awalnya harga Rp20.000 per lusin, setelah survei kita mendapatkan harga Rp18.000 per lusin
dan untuk jarum 6.500. Dan setelah hasil skenario yang didapatkan itu dirun, maka didapatkan hasil seperti pada gambar berikut, di mana biaya bahan baku menjadi 27.620.000, biaya tenaga kerja langsung tetap, biaya overhead 124.500, dan untuk KPP keseluruhan sebesar 33.744.500. Dan untuk KPP per produknya yaitu Rp84.361. Kesimpulannya, jadi untuk permintaan 400 pieces tas ukuran sedang dalam keadaan existing atau keadaan normal sekarang, dengan hasil HPP per produknya 96.520, perusahaan dapat menetapkan harga jual sebesar 115.000 per pieces. Maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan jika dihitung per pieces, maka perusahaan akan mendapatkan 18.480 dan total keseluruhan untuk 400 tas sarung adalah 7.392.000 per sekali pemesanan. Yang berikutnya adalah kesimpulan dari skenario usulan. Didapatkan harga pokok produksi keseluruhan pesanan sebesar 33.744.500 dan harga pokok produksi per satuan produk sebesar 84.361. Dan saran untuk perusahaan Sentral Tenun Ikat Lepelurun yaitu melakukan riset atau survei kembali terhadap toko atau terhadap penyedia bahan baku. Masih ada toko lain atau penyedia lain yang menyediakan bahan dengan kualitas serupa, tapi dengan harga yang relatif lebih rendah dari yang sudah selama ini dijalankan oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.